Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua di channel YouTube Abidi ini. Semoga tayangan-tayangan video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya tonton video-video saya sebelumnya agar teman-teman bisa menyaksikan perjalanan saya selama saya menderita penyakit GERD atau asam lambung naik, anxiety maupun psikosomatis. Biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman mengetahui secara utuh dan keseluruhan tentang penyakit-penyakit ini. Apa sih yang dirasakan bagi si penderitanya dan juga penanganannya ya teman-teman ya. Gitu. Dan jangan lupa pula tonton terus setiap video saya sampai selesai, sampai habis, jangan di-skip biar teman-teman tidak gagal fokus nih tentang satu persatu apa sih keluhan-keluhan yang dirasakan oleh penderitanya maupun cara mengantisipasinya ya teman-teman ya. Jangan lupa pula buat teman-teman yang baru bergabung klik tombol loncengnya ya sebagai notifikasi atau pemberitahuan bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru supaya teman-teman tidak tertinggal nih bila mana saya sedang mengupload video-video baru tersebut. Dan jangan lupa pula klik subscribe-nya ya teman-teman ya sebagai motivasi saya agar saya rajin dan semangat untuk mengupload video seputar pengalaman saya dan barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya yang sedang menderita ya penyakit asam lambung atau GERD, anxiety maupun psikosomatis. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan eh, menceritakan seputar penyakit asam lambung naik atau GERD ya, gitu biasa disebutnya. Asam lambung naik itu dikarenakan naiknya asam lambung ke esofagus atau ke kerongkongan ya teman-temannya dan langsung mengakibatkan mulut jadi kering teman-temannya, terus dada merasa panas seperti terbakar, muncul juga keluhan fisik lainnya seperti rasa ingin mual dan muntah teman-teman, enak gitu ya teman-teman ya gitu. Terus berikutnya juga kita muncul yang namanya pencernaan, gejala pencernaan teman-teman ya, seperti perut kram gitu. Terus kita itu merasa mual, teman-teman, enak. Kayak kita itu ingin sekali muntah ya teman-teman ya, gitu. Terus perut itu merasa kembung, ya teman-teman ya. Kita sering bersendawa nih, dalam beberapa menit itu sering sekali kita bersendawa. Mulut itu terasa asem, gitu teman-teman ya. Terus mulut itu berasa bau, itu. Berikutnya itu kalau sudah munculnya asam lambung itu yang paling parah itu teman-temannya munculnya yang namanya kecemasan, teman-teman. Itu seperti misalkan kita munculnya juga keringat dingin nih, teman-temannya. Itu asam lambung naik itu bisa memunculkan keringat dingin langsung keluar. Gitu. Kita itu seperti merasa lemas, keringat dingin keluar itu. Merasa lemas, terus kita itu merasa lunglai, teman-teman, kayak nggak ada tenaga. Kita itu merasa pusing kelayangan kayak mau pingsan ya teman-teman ya. Akhirnya muncullah yang namanya kecemasan atau anxiety teman-teman. Diperparah munculnya kecemasan atau anxiety ini, ujung-ujungnya kita pasti larinya ke IGD. Karena apa? Karena kita sudah merasa panik tentang banyaknya penyakit fisik yang muncul diakibatkan oleh eh, asam lambung atau GERD ini ya teman-teman ya gitu. Makanya bagi teman-teman yang sedang menderita penyakit GERD atau asam lambung ini, lebih baik sedia payung sebelum hujan ya. Ini pengalaman saya nih teman-teman ya. Pertama, jaga pola makan. Biasakan pertama ini biasakan makan sering tapi dengan porsi yang sedikit ya teman-teman ya, rutin itu teman-teman ya. Terus berikutnya itu pada saat makan itu kita jangan dibiasakan langsung tidur. Jeda dulu 1 sampai 2 jam. Jangan langsung rebahan ya teman-teman ya. Kita duduk dulu sehabis makan nih teman-teman ya.
gitu. Terus yang ketiga, jangan banyak makan pedas ya teman-teman ya. Terus juga makanan-makanan yang berlemak tinggi nih teman-teman. Hindari itu teman-teman ya. Itu bisa berbahaya buat naiknya asam lambung teman-teman ya. Hindari minuman-minuman yang bersoda, pemanis buatan, hindari merokok teman-temannya, kopi itu teman-teman ya. Saya sekarang total hindari itu semuanya. Biasakan nih setiap pagi teman-teman minum air rebusan jahe anget dicampur madu teman-teman. Lakukan itu seminggu 3 kali aja teman-teman ya, di pagi hari dan sore hari teman-teman ya, untuk menetralisir zat asam di dalam tubuh kita nih teman-teman ya, biar nggak naik ke esofagus atau ke tenggorokan teman-teman ya. Itu madu sama air rebusan jahe itu teman-teman ya. Terus berikutnya saya juga sering setelah minuman herbal itu ya teman-teman ya, saya mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti buah-buahan ya teman-teman ya, yang sehat ya. Saya rutin yang namanya mengkonsumsi pisang di saat asam lambung naik ya teman-teman ya. Terus berikutnya pepaya, apel ya teman-teman ya, untuk menjaga berat badan gitu teman-teman ya. Terus melon teman-teman ya. Itu saya sering itu buah pisang, buah melon, buah pepaya yang sering saya makan nih teman-teman ya. Empatnya itu apel, itu rutin teman-teman. Konsumsi buah-buahan saya pada saat dulu saya terkena yang namanya penyakit GERD atau asam lambung ya teman-teman ya. Itu dari segi buah-buahannya. Dari segi minumannya tadi teman-teman ya, biasakan Anda minum jahe, air rebusan jahe dicampur dengan madu teman-teman. Lakukan seminggu itu 3 kali. Pagi hari ya teman-temannya, jam setengah 7 dan sore hari atau menjelang malam teman-teman ya, habis maghrib itu tuh. Konsumsi itu teman-teman seminggu 3 kali. Karena penyakit asam lambung ini sama penyakit anxiety ya teman-teman ya, hampir mirip ya. Bisa menimbulkan yang namanya 1001 sensasi atau banyak sekali sensasi dalam tubuh kita nih. Asam lambung ini mirip sekali seperti anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Itu seperti bisa menyebabkan juga gangguan fisiknya ke kepala kita teman-teman ya. Kita itu sering vertigo teman-teman ya. Kalau asam lambung naik itu kita jadi lemes, pusing kelayangan, vertigo nih teman-teman ya. Terus kepala itu seperti ditusuk-tusuk teman-teman ya. Gitu kayak ditusuk-tusuk pakai jarum tuh teman-teman ya. Seperti itu yang saya rasakan dulu itu. Mudah sekali lelah gitu itu teman-teman ya. Terus berikutnya nih yang sudah pernah saya rasakan juga nih, yang sering nih bila mana asam lambung sedang naik, yaitu munculnya keringat dingin teman-teman. Munculnya keringat dingin. Itu langsung keringat dingin muncul di dalam diri kita itu dibarengi dengan perasaan apa teman-teman? Perasaan lunglai, perasaan lemas, ingin pingsan. Itu teman-teman. Terus berikutnya nih bisa menimbulkan juga lah kecemasan. Saya pada saat itu munculnya asam lambung itu cemas. Cemas karena ngerasa saya kok banyak penyakit yang datang. Akhirnya kita merasa tambah panik nih teman-teman. Bahkan kita itu istilahnya munculnya cemas itu bisa menyebabkan makin parah penyakit di dalam diri kita atau kondisi kekebalan tubuh kita itu semakin hilang. Karena apa? Dipengaruhi juga, ditambah juga dengan munculnya penyakit anxiety atau kecemasan itu teman-teman ya. Saya panik itu pada saat itu. Makanya tidak salah orang-orang yang terkena asam lambung naik ini, karena saking banyaknya gejala yang datang dalam tubuh kita itu teman-temannya, itu munculnya kecemasan atau anxiety itu bisa memperparah kondisi kesehatan kita. Ujung-ujungnya bagi teman-teman yang sedang asam lambungnya naik atau GERD itu pasti karena ngerasa panik, banyaknya penyakit yang datang, ujung-ujungnya teman-teman pasti lari ke IGD atau ke UGD ya, ke rumah sakit nih untuk pemeriksaan diri. Kenapa kita itu seakan-akan seperti ini? Itu teman-teman. Jadi keterkaitan sekali antara asam lambung naik, munculnya kecemasan, kecemasan tersebut menambah panik kita karena kita merasa sudah katakanlah sudah putus asa ya. Kok banyak sekali nih penyakit yang datang ke tubuh kita. Akhirnya kita kan solusinya satu, harus cepatnya dibawa ke IGD untuk melakukan pemeriksaan ataupun penanganan pertama dulu nih. Kenapa? Ada apa dalam diri kita? Itu teman-teman ya. Yang biasanya saya rasakan di saat asam lambung naik, pasti Anda akan larinya ke IGD atau UGD. Itu ya teman-temannya. Hindari dulu yang sudah saya sebutkan tadi gitu teman-temannya. Itu juga ada manfaatnya kok buat
teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya tetap menjaga kondisi kesehatan ya. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Bener nggak teman-teman? Saya sendiri jadinya kapok nih. Sekarang pola makan saya benar-benar dirawat dan dijaga sekali nih teman-teman ya. Gitu. Karena saya nggak mau terulang lagi kejadian berikutnya. Kapok teman-teman ya. Itu ya. Munculnya penyakit ini nggak semata-mata langsung muncul penyakit asam lambung. Ini karena berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena pola makan yang salah ya teman-teman ya. Akhirnya untuk penyembuhannya juga memang butuh waktu juga nih bagi penyakit asam lambung. Nggak bisa secepat kilat langsung sembuh total. Nggak bisa teman-teman ya, yang saya rasakan itu dan saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam itu butuh waktu. Itu teman-temannya. Di saat asam lambung Anda sedang reda, tetap Anda konsisten ya teman-teman ya. Jangan merasa saya sudah sembuh, terus kita mulai lagi nih dengan kebiasaan jorok kita ya teman-teman. Jangan itu. Tetap konsisten teman-teman ya. Karena sekali lagi penyakit ini menurut saya itu hilangnya butuh kesabaran. Baik itu asam lambungnya maupun anxiety psikosomatisnya teman-teman. Nggak bisa satu hari, 1 bulan, 2 bulan, itu butuh waktu menurut saya nih bertahun-tahun teman-teman ya. Saya rasakan itu setelah fase penyembuhan, saya pun tidak langsung uh, bersenang-senang ya. Karena saya merasa sudah sembuh, saya makan yang bebas. Tidak teman-teman, saya tetap dijaga, tetap dimonitoring masalah pola makan ya, baik itu masalah pantangan-pantangan makannya maupun pantangan-pantangan bila mana saya istilahnya terkena asam lambung. Itu ya teman yang sudah saya sebutkan ya itu teman-teman ya. Tetap konsisten teman-teman ya. Jangan sampai kita merasa puas, kita udah sehat, udah sembuh. Itu teman-teman ya. Ingat teman-teman, segala sesuatunya butuh kesabaran. Segala sesuatunya butuh usaha. Ya, gitu. Insya Allah kalau kalian sabar dan rajin berusaha, ya teman-teman ya, kalau kitanya diam, pasrah, kemungkinannya lama sembuhnya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Sedikit motivasi, sedikit pengalaman saya ini. Katakanlah semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton video saya, baik yang sebelumnya maupun yang saat-saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan bagi kalian yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.